yang beliau sampaikan itu perjuangan Rasulullah dengan para sahabatnya. Jadi kita ingin mencontoh seperti itu. Nah, ternyata kesempatan itu bukan hanya zaman Rasulullah, zaman sekarang pun mesti bisa kita laksanakan dengan cara lewat lembaga Pondok Pesantren Hidayatullah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Ustadz ya. Alhamdulillah bi khair. Kembali menjumpai pemirsa masih dengan podcast bersama para Ustadz dan kali ini kita kedatangan tamu Ustadz Sarbini Nasir, begitu namanya Ustadz ya? Ya. Ustadz Sarbini Nasir, seperti yang diketahui, beliau adalah santri senior sejak tahun 1970-an dan kemudian juga dikenal banyak membuka cabang-cabang atau pondok pesantren Hidayatullah di mana-mana. Ya. Mungkin yang pertama Ustadz ya, soal hijrah atau masuk pesantren ini bisa diceritakan Ustaz? Iya. Jadi awal mulanya saya masuk pesantren itu diawali dari pengkaderan pemuda Muhammadiyah. Oh, Masya Allah. Iya. Ya, Ustaz. Waktu itu tahun 70-an. Ustaz Abdullah Said itu datang dari Makassar ke Balikpapan. Dan beliau banyak mengadakan ceramah di mana-mana di Balikpapan ini. Termasuk ceramah khotbah Jumat di Masjid Pelajar di Gunung Pasir, Balikpapan. Ya. Kebetulan di situ saya sebagai takmirnya. Oh, ya. Ya, waktu itu saya sudah SPG, Sekolah Pendidikan Guru. Saya diajak oleh guru agama untuk membuka Masjid Pelajar pertama kali. Waktu itu masih memakai aula di SMP 1. SMP 1. Iya. Tugas saya adalah membersihkan ruangan, memasang tikar, bukan karpet, waktu itu tikar, itu tikar daun, tikar apa itu yang anyaman itu. Anyaman itu. Nah, kemudian tugas mencari mubalik adalah guru agama itu. Semula sebelum kedatangan Ustaz Abdullah Said memberikan khutbah di Masjid Pelajar itu, yang khutbah adalah kalangan orang-orang tua, lokal Balikpapan. Yang kalau mereka itu ceramah khutbah, kita ngantuk. Ya. Karena iramanya itu bukan kita menambah semangat, tapi menambah kita ngantuk gitu. Nah, begitu kedatangan Ustaz Abdullah Said ini suatu hal yang sangat luar biasa. Beliau pada waktu itu memakai baju putih, lengan pendek, memakai kopiah hitam, kemudian pakai celana hitam. Beliau ceramah mengenai kehebatan Al-Quran. Wah, di situ baru saya khususnya itu baru terbuka bahwa Al-Quran itu sebenarnya luar biasa. Sebelumnya itu saya kira Al-Quran itu hanya sebagai bacaan-bacaan yang dibaca kalau ada kematian. Atau ya kalau ada acara-acara tertentu sebagai pembuka, begitu sajalah. Atau pada waktu malam Jumat khusus dibaca Yasin. Tapi begitu beliau ceramah mengenai Al-Quran, wah sangat luar biasa, apalagi dengan bahasa-bahasa yang bombastis ya, yang agitasi dan lain sebagainya yang bisa memberikan semangat kepada kita. Sehingga sejak itu saya tertarik. Kemana saja beliau ceramah selalu saya buntuti terus. Padahal ini kita belum kenal. Iya. Ternyata bukan hanya saya saja yang membuntuti beliau. Banyak anak-anak pelajar yang lain yang membuntuti beliau juga. Akhirnya kita jadi satu kelompok. Nah, di situ akhirnya beliau kenal dengan kita. Karena selalu kita buntuti kan. Loh, ini siapa ini? Oh, sudah kenalan. Wah, sudah. Jadi kita jadi satu grup itu. Akhirnya dari
kumpulan anak-anak muda tersebut yang terdiri dari para pelajar itu diadakanlah TCDA, Training Center Darul Arkam. Beliau kan dari Muhammadiyah di mana? Makassar. Diadakan di sekolah Muhammadiyah SMP yang ada di Gunung Kayu waktu itu. Sekarang sudah tidak ada. Nah, kumpullah di situ. Ya, saya waktu itu yang satu kampung, Pak Amin Mahmud, Pak Sudiono, AR. Kemudian Pak Suwardani, Pak Yusuf Suraji, dengan Pak Hasan Suraji, Yusuf Suraji, Suwardani itu dari Gunung Sari beliau. Dan masih banyak yang lain. Ini masih sementara sekolah juga Ustaz ya? Artinya sekolah tetap aktif? Iya, sekolah aktif. Masih belajar semuanya. Masih belajar semua ya? Iya. Itu berjalan berapa tahun Ustaz? Ikut ceramah kemana saja begitu? Kira kurang lebih 1 tahun itu. 1 tahun. Karena beliau juga pulang balik juga ke Jogja, kemana itu. Iya. Jadi akhirnya beliau ke Jogja. Dari Jogja beliau membawa ini guru-guru kami seperti Ustaz Hasim, guru-guru awal itu, Ustaz Hasan Ibrahim, Ustaz Usman Palise, Ustaz Nazir, ada lagi Ustaz Kisman. Iya, yang guru bahasa Inggris. Terus sejak kapan ide pesantren ini Ustaz? Artinya apakah sejak awal memang sudah mewacanakan ada mau bangun pesantren, atau nanti setelah ada kelompok-kelompok ini yang ya bisa dibilang sejak awal sudah militan baru terpikir diskusi soal bikin pesantren, atau bagaimana Ustaz? Iya, jadi waktu itu kondisi Balikpapan sungguh sangat memprihatinkan. Walaupun waktu itu baru dibuka ini kan potensi alam kita. Jadi anak-anak muda itu banyak yang senang kerja untuk mencari uang. Karena ada namanya istilah banjir kap. Banjir kap itu penebangan kayu besar-besaran di hutan Kalimantan ini. Jadi mereka itu kalau pulang sudah bawa uang banyak dan sudah macam-macam penampilannya. Nah, kemudian banyaklah yang lainnya juga demikian. Tapi kemudian syiar agama Islam itu sangat minim sekali. Pada waktu itu kalau hari Jumat kadang-kadang ditawarkan kepada jamaah itu siapa yang bisa jadi imam, karena imam yang sudah ditetapkan itu tidak hadir. Nah itu. Nah kemudian tingkat kriminalitas, perkelahian antara suku, luar biasa itu di Balikpapan. Nah ini sumbernya karena kurangnya dakwah tadi. Maka inisiatif Ustaz Sablah Said untuk mengadakan training center Kuliatul Mubalighin Mubaligat untuk mencetak kader-kader yang bisa ceramah lagi itu. Nah, waktu itu. Tapi itu lanjutan dari Darul Arkom tadi Ustaz. Tadi kan ada TCDA ya. Iya. Setelah itu ada TC Kuliah Mubalighin Mubaligat. Iya. Masih lanjutannya atau tapi gimana? Itu nanti untuk jadi persiapan untuk menjadi mempersiapkan untuk jadi mubalik lah gitu. Tapi istilahnya bukan mubalighin mubaligat. Ya nanti setelah ada pesantren baru nanti ada istilah itu. Nah, kemudian ditawarkan kepada organisasi Muhammadiyah untuk ini mengadakan tes lanjutan. Tapi rupanya agak keberatan karena masalah biaya, ya kan. Nah, tapi melihat semangat daripada anak-anak muda ini begitu luar biasa tentang agama, kemudian kalau gitu kita saja menghadap kepada para sesepuh yang ada di Balikpapan ini, orang-orang tua kita, untuk mendirikan pesantren. Maka beliau Ustaz Sablah Said mendatangi ulama yang ada di Balikpapan, menawarkan bagaimana kalau kita di Balikpapan ini mendirikan pesantren. Tapi oleh para ulama yang ada di Balikpapan waktu itu pesimis. Kata mereka, enggak bisa, saya sudah lama di sini. Kami ini sudah lama tinggal di Balikpapan, tapi
melihat situasi kondisi balik kampung seperti ini, itu agak susah itu kalau di pesantren. Nggak seperti di Sulawesi atau di Jawa. Karena kondisi begini. Lalu kata Ustaz Abdullah Said, wah kalau gitu perlu diadakan pencerahan dulu ini bagi bapak-bapak ini. Wah, tersinggung gitu orang tua. Oh iya. Masa baru datang anak-anak muda mau mengajari kita. Wah sudah, akhirnya kita, wah kalau gitu gini aja sudah. Kita dirikan sendiri aja. Tapi sebelum itu orang-orang tua ini katakan kalau bisa mendirikan pesantren di Balikpapan ini, potong jari saya. Ada ungkapan begitu Ustaz ya? Iya. Orang-orang tua saya tidak saya sebutkan namanya karena mereka sudah meninggal juga semua. Nah akhirnya kalau gitu kita aja kita berusaha lah. Ya. Masya Allah. Jadi anak-anak muda ini, maka beliau dengan bantuan ini Bapak Syukur Ismail, anggota DPR waktu itu, kemudian pamannya Ustaz Mananding Abdul Ghani Pak Haji Rasid, karena ditempatkan di rumah beliau kan, akhirnya berdirilah itu pondok pesantren. Pada waktu itu namanya bukan Hidayatullah tapi Syarif Hidayatullah. Syarif Hidayatullah. Memakai nama pahlawan Kalimantan. Oh kan? benar. Iya. Nah sudah, akhirnya bolehlah kita belajar di situ. Jadi bukan langsung besar gitu, tapi pondok-pondok, atapnya atap daun, dindingnya kayu separuh. Itu di lokasi mana itu Ustaz? Yang sekarang di hotel. Oh masih di Gunung Sari ya? Iya, hotel sekarang jadi Hotel Pasifik. Oh Masya Allah. Hotel Pasifik lah yang Gunung Sari itu. Sari. Tadinya itu tempat penggergajian kayu punya pamannya Haji Rasid itu. Haji Nandring, yang pamannya Pak Haji Manandring. Nah itu mesti bangunan sederhana sekali. Sekarang jadi hotel. Itu lokasinya di situ. Jadi dulu memang pesantren itu belajar Ustaz ya waktu itu? Ya belajarnya nggak seperti belajar secara formal seperti kita, hanya ceramah saja begitu. Ceramah, ya pencerahan lah begitu. Pencerahan ya. Iya. Jadi dan itu bertahan sampai kemudian ke Karangbugis begitu Ustaz ya? Iya. Dan 76 masuk kampus Gunung Tembak begitu Ustaz? Belum. Jadi begini. Jadi setelah di Gunung Sari, karena lokasinya di tengah-tengah kota waktu itu, dirasa enggak kondusif kan? Jadi kita cari tempat lagi. Di Gunung Kawi di atas. Tapi di situ juga susah air kan, apalagi tempatnya di gunung, jauh dari jalan raya. Kita cari lagi, kemudian dapat Karangbugis, tempat lokasinya Bapak Haji Bapak Sosong. Ya itu yang sekarang, tapi di Karangbugis. Di Karangbugis waktu itu kondisi itu lokasinya itu masih bergunung-gunung. Tapi kemudian dapat bantuan dari Haji Sinus kalau nggak salah waktu itu, diratakan pakai bulldozer. Yang gunung yang tinggi itu diratakan, ditaruh ke bawah. Akhirnya di sebagian gunung, sebagian rata, yang dirata itu yang sekarang jadi tempat kita membuat bangunan sekolah. Nah, itu ya. Saya kembali dulu Ustaz sedikit. Ini kan Ustaz tadi menceritakan sejak masih sekolah sudah punya gairah dakwah begitu ya? Iya. Apa memang cita-citanya mau jadi Ustadz sejak dulu atau gimana? Oh begini, itu karena ada kedatangan Ustaz Abdullah Said itu saja. Lihat semangat beliau yang luar biasa. Kemudian pencerahan tentang kehebatan Islam dan Al-Quran. Tertarik itu ingin mendalami apa sih sebenarnya Islam itu. Nah, itu. Kalau harapan orang tua sendiri bagaimana Ustadz? Artinya tentu ya orang tua juga punya harapan menyekolahkan anak, kemudian tahu malah ya masuk pesantren, ya bisa dibilang waktu itu belum ada apa-apa gitu Ustaz ya. Itu tanggapan orang tua bagaimana Ustaz waktu itu? Kalau masalah agama itu orang tua saya sama sekali tidak pernah mengarahkan saya pendidikan agama, sehingga saya cari sendiri itu. Iya. Nah kemudian setelah
lulus di apa? PGA. Di SPG. Oh, SPG. Iya. Waktu itu masih ada itu apa pengajian khotbah Jumat di apa? Di Masjid Pelajar. Ya. Itu anak-anak murid saya mulai kelas 6 sampai kelas 3. Ya sudah kelas 6 sampai kelas 5 kelas 4 agak besar-besar itu saya arahkan semua untuk setiap Jumat yang Islam tentunya itu sholat Jumat di masjid yang barusan kita bentuk itu. Iya. Iya. Berarti sempat mengajar Ustaz ya? Sempat. Oh. Jadi sempat lulus tapi masih berlangsung itu. Iya. Iya. Berapa lama Ustaz mengajar? Ada 10 tahun. Oh, Masya Allah. Iya. Tapi itu juga sudah aktif Ustaz ya? Iya. Ya ikut terus pengajian. Ikut terus. Iya. Pengajian. Sampai hijrah di Gunung Tembak Ustaz, baru ditinggal pekerjaan atau bagaimana? Ya setelah hijrah baru ditinggal itu. Iya. Berarti total apa setelah di Gunung Tembak baru totalitas semua ditinggalkan Ustaz ya? Iya. Masya Allah. Ini. Jadi begini, setelah kita mendapatkan lokasi di Gunung Tembak, sudah dapat Kerang Bugis itu, dapat ke lokasi Gunung Tembak. Kemudian sebagian teman-teman santri yang tidak ngajar, yang tidak apa, yang betul-betul tidak ada kegiatan, tidak juga bekerja juga, itu mereka langsung mondok di sini seperti Hasan Suraji, Qadir Jailani, Yusuf Suraji. Iya. Itu semuanya mondok. Sedangkan saya masih bolak-balik itu karena masih ngajar juga. Waktu itu saya ngajar di SD Teladan yang ada di Gunung Pasir. Tapi karena pesantren pindah ke Gunung Tembak, saya minta pindah juga. Jadi waktu itu saya sempat ngajar di Tritip. Kemudian dari Tritip karena jauh tiap hari jalan kaki itu. Iya. Pagi-pagi. Kemudian saya minta pindah ke Gunung Tembak yang dekat ini. Di Tritip itu kira-kira 1 tahun, di sini 1 tahun juga. Nah setelah dinikahkan, kemudian sudah punya anak juga, oleh almarhum disuruh berhenti. Ya bersama dengan Pak Amin Mahmud, ya kita samina wa ta'na saja. Itu tahun berapa Ustaz? Tahun 1980. 80 baru berhenti. Iya. Berarti selama ini status pengajar PNS Ustaz ya? Iya. Masya Allah, dengan Ustaz Amin juga. Iya. Ya. Beliau adik kelas waktu SPG. Oh, iya. Iya. Ya ini menarik Ustaz karena sejak awal sudah punya semangat gairah dakwah. Apalagi kemudian ya nyatanya memang langsung penugasan gitu Ustaz ya. Iya. Itu sejak tahun berapa Ustaz mulai ada Ustaz sendiri ditugaskan ke keluar daerah? Oh iya. Jadi sebelum saya nikah juga sudah pernah ditugaskan itu keluar daerah. Yang secara formalnya itu pada tahun 76. 70. Saya masih ngajar itu, masih ngajar di Balikpapan. Iya. Tahun 76 itu pas libur kuartal ke apa itu. Saya ditugaskan bersama dengan Pak Qadir Jailani, Pak Yusuf Suraji ke Bulongan. Tapi yang lebih dulu berangkat itu Pak Yusuf Suraji dengan Bapak Qadir Jailani karena beliau tidak ada kerjaan kan. Iya. Saya menunggu libur. Kebetulan sudah dekat waktunya. Begitu sudah pas libur, saya disuruh menyusul. Waktu itu saya cuma diberi uang tiket saja oleh Pak Hasan Ibrahim. Nah, kemudian yang membelikan tiketnya Pak almarhum Mujahid Jubair. Iya. Itu harga tiketnya saya masih ingat 25.000. Kapal apa itu Ustaz? Itu naik pesawat. Oh, naik pesawat. Pertama kali saya naik pesawat itu naik pesawat Buruk. Iya. Itu waktu tugas ke Bulongan lewat Tarakan. Iya. Itu bandaranya masih bandara perintis. Jadi belum bisa digunakan pesawat ini jet itu baling-baling aja. Pesawat baling-baling itu. Iya. Dan itu berkelanjutan Ustaz ya? Iya.
Kalau nikahnya sendiri bagaimana Ustaz? Kita cerita nikah dulu kayaknya nih. Oh iya. Jadi setelah kira-kira selama begitu habis liburan, tapi saya belum kembali ke sekolah. Ya. Karena belum, waktu itu transportasi tidak seperti sekarang, mudah sekali. Dulu agak sulit, sehingga saya sempat dicari lewat RRI Balikpapan supaya guru yang bernama Sarbi kembali ke wah, jadi nama saya. Itu pihak sekolah Ustaz yang nyari. Iya, karena enggak tahu kemana kan, saya nggak bilang juga. Sekira nanti sebelum sudah pulang. Iya, iya. Ternyata sampai 1 bulan penuh lebih. Nah, begitu saya dengar, dicari, sudah cepat-cepat saya kembali, sudah sambil balik. Nah, sudah. Iya. Begitu. Terus ada kabar Ustaz? Katanya Ustaz juga termasuk angkatan pertama nikah mubarak ini. Iya. Tahun berapa itu Ustaz? Tahun 77. Tahun 1977. Berarti setahun setelah peresmian pesantren Ustaz ya? Iya. Jadi ceritanya begini. Jadi setelah pulang dari Bolongan itu kita ditugaskan lagi bersama Pak Kadir Jailani, Pak Suwardani almarhum untuk ngikuti training apa itu namanya, penataran seirama suka, training Sulawesi Irian Maluku. Iya. Penataran keterampilan. Iya, iya. Jadi saya sebagai bagian pertanian, Pak Kadir Jalani bagian administrasi, kemudian Pak Sahjudin dulu itu sebagai fotografer, Pak Mananring sebagai keterampilan penjahitan. Oh. Iya. Nah, itu yang kita kirim ke sana, semuanya menggondol juara umum. Kemana sih? Ke Palu. Ke Palu. Iya. Mewakili pesantren. Iya. Di Klatram. Pendidikan keterampilan. Iya, iya. Masya Allah. Iya. Ini dengar cerita Ustaz terbayang sosok Ustaz Abdullah Said itu sejak awal memang sudah berpikir luas Ustaz ya. Iya. Baru buka pesantren sudah kirim santrinya, baru buka pesantren sudah kemana-mana santrinya juara gitu, ikut lomba, diikutkan aktif gitu. Itu Ustadz sebagai santri sendiri merasakan apa itu Ustadz ketika ditugaskan pertama kali? Ya, saya kira wajar-wajar saja kan. Wajar aja. Iya, enggak ada yang gimana gitu kan. Memang kita nyantai terserah samina wa ta'ala gitu aja kemana saja. Atau jangan-jangan memang tidak ada goncang Ustadz ya? Waktu itu sebagai santri. Enggak, malah senang itu. Oh, senang ini ya? tandanya kita ini berjuang begitu. Oh, ada satu kebanggaan tersendiri. Iya. Tambah susah itu tambah wah ini tantangan begitu. Saya ini Ustadz nanya beberapa Ustadz selalu itu jawabannya. Tidak ada rasa goncang. Itu memang apa yang disampaikan itu Ustadz Abdullah Said sampai nyaris semua santri mengaku itu. Oh, kita senang-senang saja. Ya, kita tidak ada masalah. Derita, bahagia dalam derita. Iya. Karena yang beliau sampaikan itu perjuangan Rasulullah dengan para sahabatnya. Jadi kita ingin mencontoh seperti itu. Nah, ternyata kesempatan itu bukan hanya zaman Rasulullah, zaman sekarang pun mesti bisa kita laksanakan dengan cara lewat lembaga pondok pesantren Hidayatullah itu yang menjadikan kita begitu semangat. Wah, kita bisa bersama. Itu disampaikan satu kali saja atau berulang-ulang itu? Setiap saat. Setiap saat mah. Habis maghrib bisa. Pokoknya setiap ada kesempatan dia selalu memberikan semangat dorongan pada kita itu. Iya. Termasuk ketika nyuruh nikah itu Ustaz ya? Iya. Langsung siap juga. Jadi waktu pulang dari Bulungan? Enggak. Di Klatram. Oh, Palu. Palu itu saya ditawari. Iya. Hari Jumat kalau nggak salah beliau tanya, umurmu sudah berapa tahun? Iya. Bilang saya sudah 27 tahun karena saya lahir tahun 50. Iya, Ustaz. Wah, sudah saatnya itu
bagaimana kalau kamu nikah? Saya kan heran saja kan, masa pada waktu itu saya kira kalau masuk pesantren itu tidak ada nikah-nikahan gitu kan. Tapi kok ditawarin nikah. Wah, saya pikir wah ini kesempatan. Saya pikir kalau nikah itu kan biayanya besar. Iya. Wah dari mana gak ada biaya kan? Sekarang kamu siap apa enggak? Kalau emang itu perintah Ustaz, saya siap. Kemudian dengan siapa Ustaz? Ya kamu dengan siapa maunya? Wah saya cari-cari siapa ini. Oh ada santri keluarganya Pak Haji Talmi Sani Amir kan. Namanya Salmiah, saya dengar-dengar jadi anak santri kan. Ada itu. Wah itu aja sudah. Walaupun kita nggak tahu, nggak pernah melihat kan. Akhirnya saya tanya-tanya dengan teman-teman yang tahu agak lebih banyak tentang santri putih itu biasanya Pak Yusuf Suraji. Karena beliau yang sering mengambilkan air waktu di Karangbugis itu, mengangkat air sampai 10 drum itu kuat beliau. Padahal tempatnya kan di atas itu, naik gunung. Iya, tapi beliau kuat. Mungkin karena ada santri putih kan. Iya. Jadi 10 drum itu tiap hari. Saya tanya dengan Pak Yusuf Suraji, sama si kan teman kan, kamu kenal kah yang namanya Salmi itu? Kenal. Cantik kah dia? Cantik itu. Seperti siapa cantiknya? Seperti itu artis Pipi Sumanti. Jadi itu artis zaman dulu mungkin Ustaz. Iya, zaman dulu. Soalnya enggak kenal. Saya juga enggak tahu juga itu Pipi Sumanti kayak apa ya. Yang jelas artis itu kan pasti cantik kan. Saya tanya lagi Pak Nandi kenal itu Salmiah? Kenal, itu orang Banjar pasti cantik. Lah sudah, tenang sudah kan. Karena enggak jelek. Nah sudah. Akhirnya waktu malam minggu diadakan itu upacara akad nikah. Dan nikah dulu nggak seperti sekarang, itu diurus. Kita dulu ngurus diri sendiri. Iya. Kebetulan bersama-sama dengan Pak Kadir Jailani. Beliau sudah 30 tahun umurnya, lebih tua daripada saya itu. Kemudian beliaulah yang mencari penghulunya. Mulai pagi, siang, sore belum dapat, nanti malam baru dapat. Keluarganya Ustaz Abdullah juga itu Haji Hussein yang tinggal di Gunung Sari. Jadi akad nikah dilakukan di malam hari itu, jam 12 malam. Karena beliau baru bisa datang melayani kita giliran jam 12. Itulah selesai akad nikah di masjid itu disuruh ngantar maharnya Al-Quran yang saya dapatkan hadiah dari ikut TC di Palu. Baik-baik. Al-Quran saku itu. Saya diantar oleh Pak Amin Mahmud karena beliau yang duluan nikah kan. Waktu itu ada bangunan di bawah masjid situ. Bangunan keterampilan, tapi digunakan juga untuk keluarga. Di situ yang tirus itu adalah Ustaz Abdullah Said. Itu ada ruangan luas, ada juga kamar untuk beliau. Nah di kamar yang luas itu sudah duduk melingkar itu. Mungkin ada lebih 30 santri itu. Ini tengah malam ini Ustaz? Iya. Melingkar di situ, saya diantar oleh Pak Amin Mahmud masuk ke situ. Saya juga kemana? Yang mana ini kan? saya juga belum kenal. Saya lihat di bagian sudut sana pojok, ada yang senyum-senyum. Tapi saya lihat badannya gemuk betul. Sementara saya kan waktu itu badan saya kurus karena tiap hari kerja bakti itu pagi, siang, sore. Akhirnya saya melangkah ke sana dengan menggemetar itu. Wah, bahaya betul nih kalau kena ini kan. Karena saya kurus, dia besar, dia gemuk, bisa jadi angka 10. Saya nomor 1 di angka yang kosong. Sudah. Ternyata bukan itu, sudah kelewatan, ditarik oleh Pak Amin Mahmud. Salah itu hari ini sudah kelewatan. Wah, sudah akhirnya saya lihat, alhamdulillah enggak gemuk juga, enggak kurus. Enggak cantik juga, enggak jelek juga, sedang-sedang lah. Yang penting kata Ustaz Abdul Samad bisa diajak kondangan. Sudah. Akhirnya setelah menyerahkan mahar, maka kita diantar ke rumah pondok yang memang sudah kita buat sebelumnya. Ada di bawah sana, di dekat Empang yang sekarang dekat dapur umum itu, di bawah Santri Putri.
Ini masih, itu sudah jam berapa itu, Ustaz? Oh, lebih jam 1 itu. Iya, karena akad saja 11:30 tadi ya. Iya, iya. Iya, iya. Ya keluarga-keluarga juga datang juga dari Balikpapan itu. Iya. Mereka pulang pakai mobil kan. Tinggal kita berdoa di situ. Ya sudah. Kita juga enggak tahu kan, masih baru juga. Enggak kenal juga ya. Ya sudah. Kita anu saja, ngomong-ngomong biasa saja. Tapi saya dengar ada bunyi apa di belakang rumah itu. Rumahnya kan terbuat dari kayu, kulit kayu, atapnya atap daun, kemudian lantainya papan. Masya Allah. Ini ya benar-benar unik, Ustaz ya. Iya. Kembali soal penugasan, Ustaz. Iya. Setelah menikah itu memang sejak awal juga sudah diberitahu ya kalau akan ada penugasan lagi. Enggak diberitahu. Oh, tidak Langsung diberitahu. aja. Jadi pada waktu masih habis nikah, kira-kira 3 bulan, saya ditugaskan dengan Pak Amin Mahmud untuk bertugas di Palaran. Samarinda. Samarinda Palaran. Waktu itu naik bukan jalan seperti sekarang. Jalan dari sini ke Handil itu, berlobang-lobang udah karuan kan. Iya. Kemudian harus lewat laut untuk menemani Pak Usman Palisi di sana sudah duluan. Oh, Iya. lewat laut ke Samarinda, Ustaz? Lewat sungai. Lewat sungai? Iya. Dari Handil itu ya? Iya. Oh, Yang biasa kita kalau ke iya. laut pakai kapal speedboat itu yang besar itu. Itu berapa lama di Palaran, Ustaz? Kira-kira ada 1 bulan barangkali. 1 bulan, ya. Iya. Jadi kita ceramah keliling kampung itu. Ada kebetulan juga Isra Mi'raj juga kan. Jadi kita keliling di situ. Nah, disitulah kita banyak yang simpati, kemudian mengirim anak-anaknya ke sini, ke Balikpapan ya. iya, ke Gunung Tembak. Iya. Di antaranya ada yang namanya Pak Malik, kemudian siapa itu yang ngasih tanah di Palaran yang sekarang jadi tahfidz itu. Siapa itu? Pak Haji siapa itu? Iya. Banyak. Iya. Kemudian istrinya Pak Robiin juga ikut juga. Oh, Iya. sejak di situ ya. Iya, jadi banyak kader-kader dari Palaran itu dulu Iya. yang datang kembali. Kemudian masing-masing dinikahkan oleh santri yang lain. Kalau penugasan paling lama di mana, Ustaz? Tahun berapa itu? Di Irian Jaya, di Merauke. Di Merauke gitu. Iya. Itu tahun berapa, Ustaz? Tahun 90. Tahun 90 ya. Ya, 91 lah. Iya, iya. Berapa lama di Merauke, Ustaz? Kira-kira 4 tahun tuh nggak salah. Kalau dari Balikpapan, Ustaz, memang langsung ke Merauke waktu itu? Oh enggak. Kita itu kapal enggak ada dari Balikpapan langsung Merauke enggak. Jadi Balikpapan itu rutenya itu lain-lain juga kapalnya. Ya. Dari Balikpapan naik kapal Kambuna ke Makassar. Ya, waktu saya ditugaskan itu ke Merauke bersama dengan anak dan istri. Anak saya 3 saya bawa itu. Pak Abror, kemudian adiknya, kemudian Romi yang kecil. Adiknya itu Rahman, sekarang ada di Situ Bondo. Iya. Kemudian Romi itu masih bayi merah, baru lahir dia. Itu yang saya bawa. Tapi sebelum itu, waktu itu saya tugas di Tarakan. Kemudian langsung ditugaskan ke Merauke, tapi saya ngelapor dulu, minta pamitan dulu ke Karangbugis dengan Ustaz Abdullah Said. Kemudian setelah kami pamitan, saya cuma dikasih uang 25.000, kemudian tiket, itu aja. Iya. Kemudian selanjutnya kamu usahakan sendiri. Ya, jadi cuma 1 kali perjalanan saja dari Balikpapan ke Makassar. Di Makassar kita suruh cari sendiri. Alhamdulillah di situ sudah ada cabang kita, tapi juga baru dirintis. Iya. Tahun 91 itu masalah. Nah, akhirnya untuk bisa mendapatkan dana itu, saya diajak oleh Ustaz Aziz, Ustaz Majid untuk ceramah itu di keliling itu. Makassar. Di Makassar waktu itu kan Makassar enggak seramai sekarang, mesti ada itu yang barangkali bisa dia diadakan, mesti bisa adakan pengajian-pengajian di situ. Iya. Pengajian mahasiswa, pengajian ibu-ibu, pengajian siapa-siapa di situ. Saya
diajak itu untuk ngisi pengajian. Nah, di situ kita bisa mendapatkan dana untuk bisa beli tiket itu. Sambil juga dibantu dari cabang Makassar. Waktu itu kan masih baru juga baru itu. juga. Iya. Masih iya. Nah, waktu di Makassar itu saya dibantu juga oleh Pak Ansor Amiruddin almarhum ayahandanya. Iya. Saya dijemput oleh adiknya. Ya, kemudian waktu berangkat dikasih uang 100.000 itu. Alhamdulillah, itu sebagai modal juga itu. Kemudian dari Makassar ke Bitung. Dari Bitung kemudian ke Kinilu. Karena kita harus nunggu 1 bulan dulu. Dari Makassar ke Bitung itu naik kapal Pudi. Kapalnya Pak Yusuf Kala. Pudi ya. Kemudian ke Bitung. Dari Bitung ke Kinilu. Nah, di Kinilu juga kita diajak oleh Pak Kadir Abdullah, waktu itu beliau tugas di sana, keliling juga untuk ceramah, untuk bisa mendapatkan tiket menuju ke lanjutannya. Situ 1 bulan juga, karena rute perjalanan itu kapal 1 bulan di sana. Oh, jadi memang sambil nunggu kapal Ustaz ya, transit sekaligus ngumpul duit lagi. Iya. Kemudian dibantu juga oleh Pak Kadir Abdullah juga situ. Kemudian setelah itu lanjutkan perjalanan naik kapal apa itu, kalau Tete Melau kalau nggak salah itu. Iya. Menuju Sorong. Iya. Sorong begitu juga. Waktu itu ada Pak Majid Asis baru membuat pesantren juga di situ. Pak Majid Asis, ada Pak Sapit yang orang Bahar Belanda bertugas sana juga. Nah, sudah saya gabung di situ, baru membuat juga pesantren. Bangunannya juga darurat sekali. Nah, menunggu di situ sebulan sambil juga kita ceramah untuk bisa mendapatkan dana. Ya, macam-macam lagi, ada obat Jumat, ada walimatul urus, macam-macam lah. Pokoknya yang penting bisa. Nah, setelah dapat dana baru kita lanjutkan lagi ke dari Sorong ke Fak-Fak. Ke Tual dulu. Tual dulu baru Sorong kayaknya. Iya. Enggak. Sorong dulu baru Tual ya. Ya, Sorong, Tual. Nanti dulu. Sorong, Fak-Fak, baru Tual. Oh. Baru akhirnya ke Merauke. Jadi berapa rute itu? Nah, begitu semuanya. Itu berbulan-bulan Ustaz ya? Iya, jadi sekitar 6 bulan kali itu. Jadi anak saya si Romi itu mulai dari merangkak sampai bisa berjalan. Gitu. Masya Allah. Dan di Merauke itu saya juga tidak tahu di mana tempatnya. Karena ya memang sudah ada Pak Swardani menunggu di sana, di Merauke. Merauke ini baru buka Ustaz waktu itu ya? Selain di Merauke ada tempat lain Ustaz yang betul-betul Ustaz memang baru buka di cabang-cabang yang lain? Ada di Jakarta. Oh. Di Cilodong. Di Cilodong itu? Iya, tahun 84.